Apa pelajarannya? Pelajarannya satu, Allah itu ketika menurunkan ayat ini sampai benar-benar mati Abu Lahab itu ada waktu 10 tahun. Jangan membuat engkau terlena kemuliaan nasab. Nasab itu penting, iya jelas. Darah biru, darah sengketa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma ba'du. Farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini pembahasan yang baru, haluhu sallallahu alaihi wasallam ma'a arhamihi. Hal ihwal Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bersama para kerabatnya yang mempunyai hubungan rahim, atau hubungan kekerabatan. Wa amma haluhu sallallahu alaihi wasallam ma'a arhamihi, adapun hal ihwal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga yang masih ada hubungan rahim, masih ada hubungan kerabat. Faqad kana sallallahu alaihi wasallam nasihan lah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersifat nasih. Ya, nasih itu ya, ada yang mengartikan memberi nasihat kepada mereka. Ya, tapi saya lebih cenderung mengartikan nasih itu artinya tulus. Ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Lihat di hadisnya itu. Agama itu nasihat. Liman ya Rasulullah. Nasihat buat siapa? Lillahi wali rasulihi wali a'immatil muslimina walil muslimina ajma'in. Nasihat buat Allah, buat Rasulnya, buat pemimpin kaum muslimin, dan buat orang-orang muslimin secara awam, secara umum. Coba kalau nasihat di situ diartikan nasihat, gimana ente nasihatin Allah? Iya kan? Itu hadisnya tuh. Ad-dinun nasiha, agama itu adalah nasihat. Ya memang benar. Begitu. Ya, nasihat. Ya. Nah, memang itu benar, tapi konteks dalam hadis itu, nasihat itu bukan berarti petua, tausiah dan lain sebagainya, karena itu tidak mungkin kita berikan kepada Allah dan Rasulnya. Kepada pemimpin kaum muslimin mungkin, kepada sesama muslim mungkin, tapi kepada Allah nggak mungkin. Maka itu kalau ditanya apa makna an-nasihah di situ, ad-dinun nasihah, agama itu nasihat, agama itu artinya ketulusan. Ya, ketika sahabat bertanya, ketulusan buat siapa ya Rasul? Lillah, buat Allah. Wali rasulihi, buat Rasul. Masuk tuh. Makanya ada istilah taubatan nasuha. Ya, taubat yang tulus. Ya, madu yang asli itu disebut al-asalun nasuh, ya, atau al-asalun nasih, madu asli. Ya, ada kadang pakai khalis, ya, tapi biasanya nasuh itu. Jadi Nabi itu tulus kepada keluarga beliau. Nazalatil ayatu alaihi, turun ayat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada keluargamu yang paling dekat dulu sebelum kepada orang. Ini Asy-Syu'ara ayat 214. Fasaidan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Safa, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke bukit Safa. Faja'ala yunadi, dan beliau berseru, ya bani Fihrin, wahai bani Fihr, ya bani Adi, wahai bani Adi. Ya, dibutuni Quraisy, dia panggil semua turunan Quraisy itu. Dia panggil turu beliau, saudara-saudara beliau itu dari kalangan Quraisy. Hatta jitama'u, sampai mereka itu kumpul semua di bawah bukit Safa. Faja'ala ar-rajul idza lam yastati ay yakhruja arsala rasulan, maka
seseorang kalau dia tidak bisa datang mendengar seruan Nabi Muhammad, dia kagak bisa datang, maka dia mengutus utusan. Ada apa itu? Muhammad panggil kita, naik ke bukit Sofa, coba datang deh. Ini nggak bisa datang, ente datang, coba lihat. Barangkali dia suruh anaknya, dia suruh apa, coba ada apa itu. Dia nzuru ma huwa, untuk melihat ada apa dia. Faja'a Abu Lahabin wa Quraisyun, maka datanglah Abu Lahab dan Quraisy. Faqala, dan beliau bersabda, ara'aitukum law akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an tughira alaikum akuntum musaddiqiyya. Bagaimana pendapat kalian kalau saya kabarkan kepada kalian bahwa di balik bukit Sofa ini, di lembahnya, akan ada pasukan berkuda yang akan menyerang kalian. Akuntum musaddiqiyya, apakah kalian akan percaya kepadaku? Begitu kan? Qalu na'am, pasti kita percaya. Kalau ente ngomong begitu kita percaya. Kenapa? Ma jarrabna 'alaika illa sidqan. Karena tidak pernah kita punya pengalaman atas engkau, tidak pernah punya kejadian bersama engkau illa sidqan, kecuali benar. Ente ngomong A pasti kejadiannya A. Sidqan itu artinya muwafiq lil waqi, apa yang diucapkan sesuai dengan kenyataan. Itu kan sebenarnya udah pengakuan. Ma jarrabna 'alaika illa sidqan. Kita nggak punya pengalaman bersama engkau wahai Muhammad kecuali benar. Itu jujur. Kalau ngomong pasti benar. Kalau kita ngomong begitu kita percaya. Begitu kan. Qala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Sesungguhnya aku ini adalah pemberi peringatan buat kalian di depan siksa pedih yang akan datang kepada kalian. Aku ini Rasulullah SAW. Begitu. Itu orang nggak ada yang bereaksi apa-apa. Kenapa dia kaget? Gitu, kaget begitu. Apa sih ini? Begitu. Bingung begitu. Ya, kebanyakan orang bingung. Kecuali Abu Lahab, dia nggak bingung. Tuh langsung datang kesesatannya tuh langsung plok aja, langsung nutupin dia. Yang lain bingung apa nih, gitu kan? Iya, masalah berita-berita Nabi akan muncul di wilayah situ itu kan udah masyhur, udah terkenal begitu. Cuman begitu Nabi Muhammad SAW mengumumkan bahwa dirinya adalah ini nadhirul lakum baina adzabin syadid, sayalah pemberi peringatan di hadapan siksa yang keras untuk kalian. Sayalah Nabi itu. Itu orang kaget begitu. Faqala Abu Lahabin, maka berkata Abu Lahab, tabban laka sairul yaum. Celaka buat engkau sepanjang hari wahai Muhammad. Alihadza jama'tana. Cuman buat urusan beginian ente kumpulin kita teriak-teriak nih. Begitu. Fanazalat, maka turunlah ayat tabbat yada abi lahabi wa tabba. Celakalah tangan Abu Lahab. Ya. Artinya yang dimaksudkan tangan, tapi yang dimaksud keseluruhan. Ya, dzikrul ba'di ma'a iradatil kul. Ya, disebut separoh, tapi yang dikehendaki semuanya. Itu biasa begitu. Ya. Saya nuntun sapi. Ada orang ngomong gitu, saya lagi nuntut sapi nih, mau dibawa ke masjid buat korban. Apanya yang ente tuntun? Talinya kan. Makan, iya kan? Saya makan ayam nih, kan kagak semua ayamnya ente makan. Oh, makan kita menunya apa hari ini? Ayam. Nggak semua ayamnya kan? Ya, paling gitu. Kadang kita dapat pahanya, kadang dapat ininya. Ya, kalau apes kita dapat ceker me tunggirnya gitu kan. Iya. Ya kan tuh ya, disebut separoh begitu ya. Disebut sebagian ya. Tapi dikehendaki seluruhnya. Ada bahasa istilahnya batang hidungnya. Kemana tuh sepulan kagak nongtot batang hidungnya begitu kan. Kan kagak mungkin batang hidung doang ya. Pasti sama orang-orang ya. Itu zikrul ba'di ma'a iradatil kul.
Disebut separuh tapi yang dikehendaki seluruhnya. Celaka tangan Abu Lahab, artinya celaka, watabba, dan dianya juga bakalan celaka. Ini penguat. Tabbat yada abi lahabi watabba Abu Lahab, dan celaka juga Abu Lahab. Ma'aghna anhu, tidak akan membuat dia cukup ya, maluhu, hartanya, wa ma kasab, dan apa yang dia usahakan. Ini surat Al-Masad atau surat Abu Lahab ya, ayat pertama ya, diriwayatkan, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Apa pelajarannya? Pelajarannya satu, Allah itu ketika menurunkan ayat ini sampai benar-benar mati Abu Lahab itu ada waktu 10 tahun ya, itu menunjukkan kekuatan mukjizat Al-Quran. Memang orang dikunci, tabat sih, celaka itu 10 tahun kesempatannya buat masuk ke Islam, lega. Ini bukan orang lain loh, encangnya Rasulullah SAW. Paman bahasa ya, kalau kita sebutnya itu paman ya. Sebenarnya itu semua Abu Lahab, Abu Jahal, Sayyidina Abbas, Sayyidina Abu Thalib, dan lain sebagainya, semuanya itu uak sebenarnya, encang sebenarnya ya, encangnya. Kenapa? Karena paman orang tua Rasulullah SAW, Sayyid Abdullah itu yang paling bontot begitu ya. Semuanya itu sebenarnya encang begitu ya, uak sebenarnya ya, begitu uaknya Nabi SAW. Jadi itu 10 tahun. Jadi memang udah kebenaran Quran itu nggak bakalan berubah begitu. Meramal 10 tahun ke depan loh, bahwa dia itu ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab, saya selana radzata lahab, akan memasuki api yang menyala-nyala. Wa mra'atuhu hammalatal hatab, istrinya akan membawakan kayu bakar. Jadi dia istrinya udah diponis tuh 10 tahun begitu sebelum dia meninggal dunia begitu. Kan kemungkinan dia buat masuk Islam besar sekali begitu, besar sekali. Tapi memang sudah mukjizat Al-Quran, kejadiannya akan kayak begitu. Itu satu. Yang kedua, la yaghurrannaka, ini kata para hukama nih, la yaghurrannaka syarafun nasab, jangan membuat engkau terlena kemuliaan nasab. Nasab itu penting, iya jelas ya. Darah biru, darah sengketa ya. Kalau darah sengketa kan makanya ribut aja gitu ya. Darah biru memang darah apa namanya, darah orang-orang mulia sama darah orang biasa ya beda memang, iya. Tapi bukan jaminan, iya kan? Karena beliau itu adalah akrabin nasi ila Nabi SAW. Abu Lahab itu orang yang paling dekat sama Nabi SAW. Ya, namanya itu Abdul Uzza. Abu Lahab itu namanya Abdul Uzza ya, Lahab itu artinya bersinar ya, kalau dibilang Abu Lahab itu mukanya itu bersinar ya, apa namanya al-bil ya, bayadun musyarrabun bil humrah, dia punya muka itu putih berbalut dengan rona merah begitu. Jadi itu kalau orang kita bilang kulit glowing, ganteng. Harimnya juga ganteng, namanya aja Ummu Jamil, julukannya tuh Ummu Jamil, mak cakep ya, bapaknya suaminya itu ganteng, harimnya juga cakep. Tapi itu, dan dari keturunan mulia, harimnya cantik, dianya ganteng, dan dari keturunan mulia. Tapi la yaghurrannaka syarafun nasab, jangan sampai kita terlena dengan kemuliaan nasab. Sekali lagi Al-Fakir bilang nasab penting, tapi jangan sampai terlena dengan kemuliaan nasab. Wala yaghurrannaka syarafus suhbah, dan jangan membuat engkau terlena kemuliaan pergaulan.
Ini al-jarusani min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tetangga nomor 2 dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini rumah Nabi, rumah orang, rumah beliau. Ya. Tapi ya laqiya ma laqiya. Dia dapati apa yang dia dapati. Begitu. Ya. Iblis gaulnya sama siapa? Sama malaikat. Di mana? Di sorga. La yaghurrannaka apa namanya syaraful makan. Ya, tempat itu juga jangan bikin apa namanya buat kita terlena. Kalau kita di tempat mulia pasti kita selamat dari fitnah, belum tentu juga. Ya, temen kita, pergaulan kita udah bagus, kita dijamin bakalan enggak juga. Walaupun itu semua syarat-syarat untuk jadi orang soleh itu, ya, tapi selalu tidak ada jaminan. Karena Abu Lahab itu mendapatkan syarat untuk jadi orang soleh ada semua. Kaya iya, mulia iya, ponakannya jadi nabi, iya kan, tinggal di negeri mulia, mendapatkan dakwah dari dai yang paling mulia, tetap aja tabat jada, begitu. Ya, itu dia yang namanya hidayah ya. Ujug-ujug orang kampung rawa, saudara bukan, nabi, bukan, gitu. Saya tetap beriman aja, beriman, beriman. Kenal Nabi Muhammad? Kagak. Saudara? Kagak. Pernah ke kuburannya? Kagak. Ngimpi? Kagak juga. Kagak ada apa? Kalau ini kagak ada kesenggol-senggolnya Nabi Muhammad SAW, ya, tapi beriman. Zakat, hidayah. Ya, itulah hidayah. Ya, hadiah benar dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala sayyidina sayyidina rasulullah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rizqna man tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyyi wa sallam alhamdulillahi rabbil